Perkenalkan, nama saya Dima Dewi tepatnya Putri, absen 25. Saya Pandai Putri Talika Dewi, absen 26. Saya Victoria Sita Pramestia, nomor absen 27. Saya Felis Nazulin, absen 7. Saya Alexandra Halim, absen 6. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 8 peristiwa sejarah di Indonesia. Tragedi Sampit terjadi pada Februari 2001 di Kalimantan Tengah, melibatkan konflik etnis Dayak dan Madura. Penyebab terjadinya karena adanya perbedaan sosial, budaya ekonomi, dan politik. Peristiwa ini menewaskan sekitar 469 orang dan membuat lebih dari 100.000 orang mengungsi. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Langsa Soeharto terjadi pada tanggal 2 Mei 1998 di Istana Merdeka, Jakarta. Peristiwa ini latar belakangi kerusuhan sosial yang memicukan kerusuhan Mei 1998. Tanggal tersebut, B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia ketiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan peristiwa yang selanjutnya, yaitu peristiwa Malari. Jadi peristiwa Malari terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa ini terjadi karena adanya demonstrasi yang berujung kerusuhan. Peristiwa ini diberi nama Malari karena terjadi pada 15 Januari 1974. Yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini menewaskan 4 mahasiswa yang bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidi Royan, dan Hendriawansi. Peristiwa ini terjadi karena adanya demonstrasi yang berujung penembakan di dalam Universitas Trisakti. Aksi Kamisan merupakan gerakan dari para penyintis, keluarga korban, dan juga pegiat HAM yang mendesak negara untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara hukum. Aksi ini dilakukan di seberang Istana Merdeka di Jakarta Pusat setiap hari Kamis pukul 4 sore. Aksi ini sudah berjalan selama 17 tahun sejak 18 Januari 2007. Gerakan Aceh Merdeka terjadi pada tanggal 4 Desember 1976. Peristiwa ini dilatar belakangi perbedaan pemandangan hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi SDM di Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Gerakan Aceh Merdeka dipimpin oleh Tengku Hasan atau lebih dikenal lagi Hasan Diwu. Ini semua melanggar tata tertib MPR sendiri maupun melanggar Undang-Undang Dasar. Penurunan Gus Dur. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh MPR pada 23 Juli 2001. Peristiwa ini dipicu karena adanya laporan yang sampai ke DPR terkait dugaan penguncan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 4 juta dolar AS. Kaca yang berterbangan. Kepanikan pun melanda warga sekitar yang buru-buru menyelamatkan diri dari bahaya. Bom Tahun Baru Jakarta. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2022 saat banyak serangkaian bom di tahun itu. Ledakan ini terjadi di depan rumah makan yang terdapat di Jakarta Selatan pada pukul 3.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini pula menewaskan 1 orang, sementara lainnya luka-luka. Sejarah membahas
membahas kehidupan manusia karena manusia merupakan pelaku atau subjek utama dalam seluruh peristiwa yang terjadi. Sementara ruang dan waktu merupakan dimensi krusial yang menjadikannya konteks dan memungkinkannya seluruh peristiwa terjadi, menjadikannya unik dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ruang dan waktu disebut sebagai panggung kehidupan manusia karena setiap aktivitas dan setiap peristiwa yang kita jalani pasti terjadi di suatu ruang dan pada waktu tertentu. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik dari hubungan peristiwa sejarah dengan manusia, tempat, dan juga waktu adalah bahwasanya ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan juga saling melengkapi untuk membentuk konteks sejarah yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana perubahan dan juga keberlanjutan terjadi dalam hidup masyarakat dari masa lalu hingga masa kini. Mungkin sekian dari kami dan terima kasih.